Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-walidul awsat wa abul jannah. Yang saya hormati Ustaz Said Al-Qudri beserta para jamaah kajian dan ibadah bersama pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Dan kemudian yang kedua-duanya salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, langsung saja saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti atau tausiah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan kajian ngaji bersama pada malam hari ini. Kita buka dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kajian sama pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah inti tausiah, yaitu tafsir surah Luqman ayat 12 sampai 15 berkenaan dengan berbakti kepada orang tua yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Shalih Al-Badri. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Sore ini kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita, sholat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Dengan ikhtiar banyak bersolawat kepada Rasulullah serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita menjadi hamba Allah yang beruntung, selamat di akhirat dan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan mentadabburi beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Luqman, insyaallah dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini Luqman ini sangat istimewa, bukan nabi, bukan rasul, tetapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di dalam Al-Qur'an. Nah, siapakah Luqman ini?
para ulama salaf itu berbeda pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang siapa Luqman yang dimaksud oleh Allah dalam Quran ini. Ya, ada yang mengatakan Luqman itu adalah seorang nabi, tapi juga ada yang mengatakan Luqman itu bukan seorang nabi, tapi hanyalah seorang hamba yang soleh. Kemudian mayoritas ulama lebih sependapat dengan pendapat yang kedua, bahwa Luqman adalah bukan seorang nabi, tapi seorang hamba yang soleh. Ya. Didasarkan kepada perkataan seorang sahabat dalam asarnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, kana Luqmanu abdan habasyian najjaran. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahwa Luqman ini adalah seorang hamba sahaya, ya, seorang budak dari bangsa Habsyi, dan profesi dan pekerjaan hariannya adalah tukang kayu. Nah, itu. Bahkan kata Sa'id bin Musayyab, Luqman itu adalah profilnya itu min Saudan, adalah dari Sudan. Ya, ini kata Sa'id bin Musayyab. Bahkan Ibnu Jarir itu detail mendeskripsi, menggambarkan, ya, profil daripada Luqman itu sendiri sebagai hamba yang soleh itu secara jasmani. Dia adalah orang yang berkulit putih, bukan berkulit hitam. Jadi kulitnya hitam. Jadi kemudian fisiknya pendek, hidungnya itu tidak mancung, sampai seperti itu, ya. Tetapi walaupun tidak memiliki fisik yang ideal yang menjadi kebanggaan sebagian besar orang, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Luqman Al-Hakim, memberikan kedudukan yang tinggi, ya. Maka ada seseorang, kata Sa'id ini, diceritakan ya, ada seorang datang kepada Sa'id itu mengeluhkan tentang keadaan dirinya. Kebetulan orang ini kulitnya tidak putih, jadi kulitnya tidak putih. Jadi ternyata sejak dulu itu orang ingin punya kulit putih. Ya, apalagi era modern ini, bagi wanita ingin wajahnya glowing. Ya, gitu. Sampai dibiayai ratusan ribu bahkan juta, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan hambanya itu kedudukannya tinggi dan rendahnya bukan pada aspek fisiknya, ya. Ini hikmah dan pelajaran yang dapat yang kita ambil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hambanya itu bukan berdasarkan warna kulitnya, bukan berdasarkan fisiknya, tapi berdasarkan kesolehannya, berdasarkan ketakwaannya, sebagaimana yang terjadi pada Luqman Al-Hakim. Ya. Maka ketika ada seorang yang datang kepada Sa'id ini merasa sedih karena tidak punya kulit putih, maka kemudian Sa'id itu membesarkan hatinya, la tahzan,
Jangan kamu bersedih karena tidak punya kulit putih. Gitu. Ketahuilah sungguh telah ada 3 orang yang kulitnya semuanya adalah hitam, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai mereka dan Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Masya Allah. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah 3 orang yang telah dikenal, yang telah ma'ruf, masyhur, bahkan kulitnya hitam, tetapi Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, kata Sa'id. Yang kedua adalah Maula Umar ibn al-Khattab, yaitu pembantu atau budak daripada Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah, kata Sa'id, Luqman, yaitu Luqman. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama itu bermacam-macam, ya, menggambarkan profil daripada Luqman ini. Tapi yang jelas Luqman itu adalah seorang hamba yang saleh. Ada yang mengatakan Luqman hanya adalah seorang budak Habasyi yang berkulit hitam, tubuhnya fisiknya tidak tinggi, hidungnya tidak mancung, kakinya besar, nah itu, tapi soleh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang qadhi, walaupun orangnya hitam, tidak tinggi, tapi dia seorang qadhi yang memiliki hikmah, kebijaksanaan setiap keputusan yang dia ambil, yaitu pada masa kenabian Nabiullah Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Kita tidak fokus pada perbedaan pandangan para ulama dan para sahabat tentang profil Luqman al-Hakim, tapi yang jelas Luqman al-Hakim itu adalah seorang hamba yang saleh. Ini yang perlu kita ambil pelajaran. Ya. Walaqad ataina, kata Allah, dan sungguh kami telah memberikan Luqmana kepada Luqman al-hikmah, itu. Sehingga Luqman ini kemudian dikenal dalam istilah Luqman al-Hakim. Nah, itu. Ya. Allah memberikan karunia kepada Luqman, seorang hamba yang soleh, yaitu hikmah, ya, yaitu al-ilm. Allah berikan ilmu yang luas, wal faham, Allah memberikan kepadanya kepahaman. Kemudian Allah memberikan kepadanya takwil, sehingga apa yang diputuskan oleh Luqman itu adalah keputusan yang sangat bijaksana, karena Allah telah memberikan kepadanya ilmu, kemudian Allah telah berikan kepadanya takwil, Allah telah memberikan kepadanya kepahaman yang sempurna. Itu. Inilah makna al-hikmah. Nah, di antara kelebihan Luqman itu sebagai seorang budak diceritakan di sini bahwa suatu ketika Luqman ini diperintah oleh tuannya, ya, untuk menyembelih seekor kambing. Ya. Kata tuannya mengatakan, qala lahu maula, tuannya Luqman ini berkata kepadanya, idbah lana hadhihi syatah, tolong sembelihlah kambing ini untuk kami. Fadzabaha, kemudian Luqman menyembelihnya. Qala, kemudian tuannya itu berkata, akhrij atyaba mudghatsaini fiha, tolong keluarkan dari saya 2 bagian jeruan yang terbaik dari kambing ini. Nah, itu. Jadi tuannya mengatakan, tolong
keluarkan isi jeruan dari kambing ini yang terbaik untuk saya, kata tuannya. Ya. Kemudian Luqman itu mengeluarkan 2 bagian jeruan dari kambing itu. Apa yang dikeluarkan? Yang pertama yang diambil oleh Luqman al-lisan, yaitu lidahnya, lidahnya itu. Ya. Makanya kalau mampir ke warung pecel itu ada apa namanya? Lidah. Gitu. Yang kedua adalah hatinya. Wah, itu. Hatinya, kabidu. Itu yang dikeluarkan oleh Luqman al-Hakim. Ya. Maka diterimalah oleh majikannya. Wallahu alam, tidak diceritakan selanjutnya. Mungkin dimasak. Karena itu tidak terlalu penting untuk dikisahkan di sini. Apakah dibuat sate, apa dibuat gulai, tidak terlalu penting. Tapi yang jelas kemudian Luqman mengambil bagian jeruan, maksudnya bagian yang ada di dalam apa namanya badan kambing ini 2, lidah dan hatinya. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu berjalan, setelah beberapa saat, summa makatha masya Allah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian tuannya ini berkata lagi kepada Luqman, idbah lana syatan, tolong sembelihkan bagi saya lagi 1 ekor kambing. Pada bahasa, maka kemudian Luqman menyembelih kambing yang kedua ini. Ya. Faqala, kemudian tuannya berkata, akhrij ahbatha mudghataini fiha, tolong keluarkan, ambilkan buat saya 2 bagian jeruan yang ada di dalam kambing itu yang paling jelek, yang paling buruk. Fa akhrujal lisana wal qalb. Kemudian Luqman, yang diambil oleh Luqman adalah tetap lidahnya dan hatinya. Gitu. Tentu tuannya ini kaget. Waktu kambing pertama saya menyuruhnya untuk mengambil 2 bagian yang terbaik, yang diambil itu adalah lidah dan hatinya. Kambing yang kedua saya minta kepadanya untuk diambilkan 2 bagian jeruan yang terburuk, yang paling jelek, tetap ternyata yang diambil oleh Luqman adalah lidah dan hatinya. Qala lahu maula, akhirnya tuannya itu berkata kepadanya, amartuka an tahrja atyab mudghataini fiha fa akhrajtahuma wa amartuka an tahrja akhbasa mudghatain fiha fa akhrajtahuma. Wa Luqman, tadi aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan 2 bagian jeruan yang terbaik, yang kamu keluarkan dia dua itu, yaitu apa? Lidah dan hati. Aku perintahkan engkau untuk mengambil 2 bagian jeruan kambing yang kedua, yang paling buruk, yang paling jelek. Loh, kamu kok ternyata tetap mengambil 2 itu, lidah dan hati. Qala Luqman, maka kemudian Luqman itu berkata, nah inilah tingginya ilmu Luqman, inilah tingginya hikmah yang dimiliki ini Luqman, ya, yang tidak dijangkau oleh majikannya. Sehingga Luqman kemudian berkata, qala Luqman, innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idza taba. Kata Luqman, wahai tuan, sungguh tidak ada bagian jeruan
yang paling baik daripada lisan dan hati jika lisan dan hati itu dalam keadaan baik. Nah gitu. Jadi orang itu, ini hikmahnya, orang itu akan menjadi baik jika mampu memperbaiki dua organ tubuh yang ada dalam dirinya. Yang pertama, mampu menjaga kebagusan lisannya. Yang kedua, mampu menjaga apa? Kebagusan hatinya. Itu kata Luqman. Kenapa saya keluarkan dua bagian yang terbaik itu, lidah dan hati? Karena seseorang itu akan menjadi baik jika dua bagian ini baik. Gitu. Ini perkara yang paling baik jika keduanya adalah baik, yaitu lisan dan hati. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah selalu, kata Rasulullah, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segerat daging. Wa idza soluhat sairu jasadi, wa idza fasadat sairu jasadi. Kalau sekerat daging itu, segumpal daging itu baik, kata Rasulullah, maka seluruh anggota tubuhnya itu baik. Tapi ketika segumpal daging itu adalah jelek, rusak, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan rusak. Itu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, ala ay udhkur wala tansa. Ingat selalu dan jangan kau lupa. Sekerat daging yang dimaksud itu adalah al-qalb, hati itu. Ya. Jadi kalau ada orang rusak perilakunya, rusak perbuatannya, rusak sikapnya, rusak akhlaknya, itu menunjukkan rusaknya apa? Hatinya. Itu. Yang kedua, orang itu bisa juga menjadi rusak jika rusak lisannya. Itu. Maka kita yang merindukan menjadi hamba-hamba yang saleh berusaha menjaga kebagusan dua perkara ini, yaitu apa? Lisan dan hati. Sampai Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah sejauh mana dia mampu menjaga apa? Lisannya. Gitu. Maka bagusnya orang itu tandanya karena bagus lisan dan hatinya. Begitu juga ya rusaknya seseorang itu ketika tidak mampu menjaga kebagusan lisan dan hati. Maka wajar kemudian ketika Luqman itu memberikan nasihat, sedang memberikan tausiah di depan kaumnya, kemudian ada teman kecilnya menemui Luqman, ya Luqman, bukankah kamu dulu adalah pengembala kambing yang bersama kami? Maksudnya waktu kecil. Ya. Qala Luqman, na'am, iya. Bagaimana kok bisa saat ini orang-orang memuliakanmu? Apa yang ada pada diri kamu sehingga mereka itu memuliakanmu, wahai Luqman? Qala Luqman itu kemudian berkata, saya tidak berkata dan berucap kecuali saya berucap selalu dengan dalam keadaan jujur dan baik. Itu kata Luqman. Jadi kata Luqman, yang membuat saya dihargai, dihormati itu adalah karena saya, kata Luqman, itu kalau berkata selalu jujur. Nah itu Pak. Jadi Luqman selalu berusaha menjaga kebagusan lisannya. Itu. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah SWT,
Kemudian kata Luqman yang kedua, kenapa saya itu kok dihargai, dihormati, ya, mereka percaya dengan saya? Karena saya tidak pernah ikut campur urusan orang lain yang bukan menjadi urusanku. Ya. Artinya apa? Luqman itu mampu menjaga hatinya itu, Pak, untuk tidak memikirkan nikmat Allah yang ada pada orang selain dirinya. Gitu. Itu yang dimiliki, sikap hidup yang dijalan oleh Luqman, yang patut kita tiru. Gitu. Jadi Luqman selalu menjaga hatinya, itu tidak memikirkan apalagi melibatkan diri dalam urusan nikmat yang ada pada saudaranya. Gitu. Kadang-kadang kita ini kan sibuk ngitung, mengabsen hartanya saudara gitu. Gitu. Jadi waktu kita kadang-kadang habis karena senang ngabsen, senang menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudara, gitu. Sehingga akhirnya kemudian muncul penyakit di dalam hatinya yang namanya al-hasad, iri dan dengki. Nah, dua perkara inilah yang selalu dijaga oleh Luqman. Ya. Inilah yang kemudian Luqman itu menjadi hamba yang saleh, yang kemudian Allah berikan derajat yang tinggi. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari profil seorang Luqman yang Allah abadikan dalam Quran adalah kita contoh pribadi beliau Luqman Al-Hakim. Ya. Kalau akidahnya sudah tentu, sudah pasti, karena nasihat berikutnya adalah kepada anak-anaknya adalah memberikan perhatian pertama dan utama kepada generasi anak-anaknya tentang tauhid, tentang akidah. Tapi akhlak yang dimiliki oleh Luqman tadi, Pak, mampu menjaga kebagusan lisannya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah memberikan janji-janji palsu. Kemudian hatinya terjaga, itu. Jangan akan melibatkan diri dalam urusan nikmat saudaranya, memikirkan nikmat saudaranya tidak. Itu. Kita ini kan kadang-kadang stres gara-gara bukan memikirkan nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepada dirinya. Kadang-kadang orang itu stres gara-gara waktunya habis memikirkan, mengabsen, menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada orang lain, gitu. Dan itu tidak akan menguntungkan. Inilah yang contoh sehingga Luqman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman, kata Allah, al-hikmah, yaitu kepahaman, ilmu dan takwil. Kemudian Allah perintahkan kepada Luqman, anishkur lillah, hendaknya engkau wahai Luqman bersyukur kepada Allah. Nah, ini juga ketika Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, Allah perintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah. Begitu juga pelajaran yang dapat diambil, semua nikmat-nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah. Itu semua adalah karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua keanugerahan, nikmat, karunia yang ada pada kita saat ini, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan kepada Luqman, anishkur lillah,
hendaknya bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah bersyukur itu pertama menyadari bahwa karunia yang ada itu adalah anugerah dari Allah. Lisannya selalu tidak pernah kering mengucapkan alhamdulillah, 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 gitu. Kemudian mendayagunakan karunia-karunia yang telah Allah berikan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bersyukur maknanya, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya. Jadi manfaat dan kebaikan bersyukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri, ya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka di antara wasilah untuk menarik datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya itu wasilah agar menarik karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensyukuri nikmat yang telah ada, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya. Itu salah satu wasilah. Jadi kalau kita ingin selalu didatangi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara wasilah yang dapat kita lakukan adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Ini konsep wahyu, itu konsep wahyu, Pak, ya. Orang tidak akan mengenal namanya krisis, itu krisis, jika orang itu juga tidak pernah futur di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, gitu. Jadi orang tidak akan mengalami kondisi krisis jika orang itu tidak pernah berada dalam fatrah bersyukur kepada Allah, ya. Dan inilah konsep wahyu supaya selalu mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bersyukur dan bersyukur. Karena bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka manfaat dari syukurnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi, ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang perintah Allah ini kepada Luqman, tapi Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran, kitab umat Rasulullah SAW, itu juga akan bermakna dan berfungsi pula bagi umat Nabi, ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bersyukurnya seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya'udu naf'u dzalik wa sawabu 'ala syakirin. Jadi manfaat buah dari bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri, ya. Maka kita perbanyak bersyukur kepada Allah, kemudian memaksimalkan, mendayagunakan karunia Allah di jalan yang diridhoinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang tidak bersyukur, kata Allah di sini, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Artinya apa? Ghaniyyun 'anil ibad. Jadi Allah tidak membutuhkan hambanya, gitu. Jadi Allah tidak butuh terhadap hambanya, karena Allah itu Maha Kaya, ya. Sampai dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman, gitu,
Jika seandainya, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, sejak jin pertama sampai jin yang terakhir, ala qalbi rajulin wa'idin, saat hatinya itu menjadi satu, ya, keadaannya menjadi satu, ya. Kemudian mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak mau taat kepada Allah, maka kata Allah, sungguh tidak akan mengurangi sedikit pun akan kemahakuasaanku, akan kemuliaanku. Itu kata Allah sendiri. Seandainya seluruh umat manusia sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir hatinya menjadi satu, ingkar kepada Allah, maka sungguh, kata Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, jika manusia pertama sampai manusia yang terakhir hatinya satu, yaitu taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, sungguh taatnya itu, rasa syukurnya itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau kita taat, kita ibadah, kita bersyukur, maka manfaat dari ketaatan, ibadah, bersyukur itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, gitu. Kan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini, dari ayat ini, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian ayat yang ke-13, nah ini profil sebagai orang tua itu, Pak. Contoh, ya, orang tua yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anaknya, yaitu Luqman Al-Hakim. Ya. Qala ta'ala, wa id, dan ingatlah, kata Allah. Jadi kita diperintah oleh Allah, id, ay uzkur, kita diperintah untuk selalu ingat, selalu sadar, ya. Qala Luqman, ketika Luqman itu berkata libnihi, kepada anaknya, wahwa, dan Luqman itu ya'iduhu, sedang memberikan nasihat kepadanya. Nah, ini seorang tua punya kewajiban mengarahkan, membimbing, menasihati anaknya. Orang tua itu, Pak, punya kewajiban, ya. Jadi guru di sekolah, ustadz di madrasah, itu hanya mitra orang tua, membantu siapa? Orang tua, ya. Maka orang tua harus bekerja sama dengan para guru, para ustadz, gitu, Pak, agar anaknya menjadi anak yang soleh dalam proses tarbiyah. Karena orang tua memang tidak bisa menghandle kewajibannya sendiri, mendidik anak-anaknya, kemudian diamanahkan kepada ustadz, kepada guru, maka mestinya orang tua sadar bahwa seorang guru dan ustadz telah memberikan jasa yang luar biasa kepada dirinya, karena telah membantu menunaikan kewajibannya mendidik anak-anak. Sehingga orang tua itu harus sadar diri. Jadi kalau anaknya dijewer karena nakal, dijewer oleh gurunya, ya, maka harus bekerja sama. Kalau perlu terima kasih, gitu. Bukan kemudian malah menjadi delik aduan, memenjarakan guru gara-gara jewer anaknya, gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua punya kewajiban mendidik anak. Sebagaimana Luqman itu mendidik anaknya, dan materi pendidikan pertama yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah materi tauhid, Pak. Jadi materi tauhid, ya.
Sehingga orang tua itu bertanggung jawab tentang akidah putra putrinya, Pak. Ya. Jangan sampai menjadi orang tua putra putrinya tidak dikawal tentang akidahnya. Itu nanti tanggung jawabnya besar tuh, Pak. Ya. Tapi karena kena pengaruh era modern, ya, zaman materialis, itu orang tua itu ketat dan sungguh-sungguh ngawal anaknya supaya punya pengetahuan, keterampilan yang tinggi agar besok setelah dewasa survive, meraih profesi yang begini begitu gitu. Sementara di saat yang sama orang tua itu abai bagaimana keyakinan anaknya, bagaimana akidah anaknya. Maka itu namanya orang tua yang tidak bijaksana. Jadi orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang tidak hanya berpikir kesuksesan anaknya di dunia, tapi juga berpikir kesuksesan dan keselamatan anaknya besok di akhirat. Gitu, Pak. Maka orang tua yang harus mengawal pendidikan putra putrinya adalah akidahnya. Kalau di sini dengan kalimat itnab, kalimat ijaz, singkat dan padat, Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Itu, Pak. Anak itu adalah orang yang pertama disayang oleh orang tua. Jadi anak itu adalah orang yang paling dicintai oleh orang tua. Anak adalah orang yang pertama kali akan dibela-bela oleh orang tua. Maka orang tua yang mencintai anaknya, merindukan anaknya, membanggakan anaknya, maka orang tua yang peduli terhadap tumbuh kembangnya keyakinan anaknya itu sendiri. Nah, bagaimana supaya anaknya itu tumbuh berkembang dengan keyakinan tauhid? Itulah kemudian orang tua harus memberikan perhatian serius terhadap pendidikan tauhid putra putri. Ya. Rugi menjadi orang tua walaupun punya anak yang sukses secara profesi, tapi anaknya tidak berakidah yang lurus. Rugi sekali, ya, karena anak itu nanti tidak akan memberikan manfaat bagi kedua orang tua. Gitu. Maka penting bagi orang tua menyekolahkan anak itu tidak sekedar pendidikan tersebut terbukti sukses, meraih prestasi di bidang akademis semata, tetapi memastikan pendidikan itu selain mengantarkan peserta didiknya prestasi secara akademis, tapi juga sukses menanamkan keyakinan tauhid yang benar. Gitu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ciri anak yang saleh itu adalah anak yang memiliki akidah yang lurus, tauhid yang kuat. Kok sudah isya Pak ya? Itu jamnya tidak cocok Pak ya? Oh, saya ukurannya itu tadi. Ya, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, apa namanya, Luqman Al-Hakim sangat memberikan perhatian serius pertama dan utama terhadap tumbuh kembangnya akidah tauhid putranya. Maka orang tua kita harus mengambil contoh
supaya menjadi orang tua yang sukses sebagaimana Luqman yang Allah abadikan dalam Quran, yaitu mengawal akidah putra-putrinya, yaitu memiliki akidah yang lurus gitu. Kemudian Allah menyatakan innasyirka la dzulmun azim. Ketahuilah sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, kenapa syirik itu disebut zalim? Karena zalim itu makna menurut bahasa itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tepatnya. Wad'u syai' ghairu mahallihi. Orang syirik melakukan kesyirikan dikatakan zalim karena dia telah menempatkan keyakinan dirinya bukan pada tempatnya. Itu. Mestinya keyakinan itu bahwa yang memberi rizki itu adalah Allah, kemudian ditempatkan kepada Dewi Sri umpamanya. Ya. Mestinya keyakinan itu sumber keselamatan itu adalah Allah, Allahumma antas salam, kok kemudian ditempatkan kepada akiknya. Nah, itu namanya zalim, itu namanya, Pak. Itu namanya zalim. Mestinya menempatkan doa itu kepada Allah, tapi malah kemudian menempatkan doa itu kepada selain Allah. Itu namanya kezaliman yang sangat besar. Sehingga syirik, kata Allah, disebut sebuah kezaliman yang sangat besar. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Pertama, supaya lurus akidahnya, yaitu akidah tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua ambil pelajaran supaya menjadi orang tua yang selamat. Ya. Baik, karena sudah waktu Isya, ya. Sementara demikian yang dapat kita kaji baru 2 ayat, ya. Mudah-mudahan nanti bisa disambung setelah adzan. Terima kasih. Kita simak lantuna panggilan adzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz besar yang telah menyampaikan tafsir surah Luqman ayat 12 sampai 13 Ustaz ya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari apa yang beliau sampaikan. Kepada jamaah yang mau bertanya kami persilakan. Oke, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ustaz. Iya. Tausiahnya sangat menarik. Yang saya tanyakan begini. Tadi Luqman itu kan ada 2. Intinya itu jujur, yang kedua itu tidak pernah campur urusan orang lain. Dan kemudian yang saya tanyakan, bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Karena Nabi Adam juga pengalaman durhaka kepada Allah, tapi gagal mendidik Qabil jadi pembunuh. Nabi Nuh juga demikian, gagal mendidik anaknya untuk ikut naik ke perahu. Dan Nabi Lut gagal mendidik istrinya untuk tidak bunuh seks. Itu bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar itu? Jadi yang jujur dan tidak mencampuri urusan orang lain, padahal amar ma'ruf nahi munkar itu satu perintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah yang dimaksud tidak mencampuri urusan orang lain itu tidak peduli dengan kemungkaran? Tidak. Jadi maksudnya tidak ikut mencampuri urusan lain itu adalah urusan yang tidak masuk dalam kategori mungkar.
Ya. Karena pada ayat berikutnya di antara wasiat daripada ini tahapan pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya setelah tauhid itu dibangun, kemudian adab, kemudian sholat, ya, kemudian ini ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ternyata menjadi materi tahapan kelima yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya itu, supaya juga punya kepedulian sosial dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan berarti tidak mencampur urusan orang lain itu tidak peduli dengan teman, tidak. Yang dimaksud tidak senang nyampuri urusan orang lain itu adalah urusan yang tidak masuk dalam kategori kemungkar. Ngaten Pak itu, dokter. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi dari jamaah? Kami persilakan, masih ada waktu untuk bertanya dari materi yang telah disampaikan. Kalau tidak ada, saya bertanya. Oh iya, iya. Kategori hari ini kan seperti banyak di perguruan pencak silat ada ilmu kebal, kemudian punya keris yang bertuah dan lain sebagainya kan. Ya, ini kategorinya apakah sampai mengeluarkan seseorang dari Islam yang dikategorikan syirik akbar? Nah, gitu Ustaz. Karena banyak seorang muslim yang mati dalam kondisi masih mempunyai seperti itu. Mungkin bisa karena kejahilan mereka dan lain sebagainya. Demikian Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi assalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kemudian meyakini ada selain Allah sebagai sumber keselamatan, itu syirik sudah. Dan itu sudah masuk syirik akbar. Yukhriju sahibahu anil millah. Yaitu dalam kajian kitab tauhid itu sudah dengan jelas nyata mengeluarkan pelakunya dari Islam ini. Islam. Jadi itu dimasukkan dalam syirik besar. Itu karena apa? Tadi meyakini adanya sumber keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang sangat berat risikonya. Orang yang meyakini dengan adanya ilmu kebal gitu. Ya, jadi maka kita sebagai orang yang beriman yang berakidah lurus tentu tidak membutuhkan itu. Ya, tetap yang dibutuhkan adalah nusrullah waliyullah. Allah waliyul ladzina amanu. Yakin hanya Allah lah pelindung terbaik orang yang beriman. Itu. Karena orang yang punya kebal-kebal begitu itu karena hanya terbukti bisa dieksperimen itu di kelompoknya mereka sendiri gitu. Tapi kalau di luar orang lain biasanya tidak ada gunanya, apalagi menghadapi orang yang berakidah kuat. Wah, tidak ada itu, tidak ada efeknya nanti itu, tidak ada efek. Maka wajar pernah terjadi di Jawa Barat itu dalam satu aksi, kemudian ada penonton yang siap untuk nyelurit orang tadi dengan perjanjian ini, karena orang ini adalah orang yang memang akidahnya lebih tinggi daripada kesyirikan orang yang pamer tadi, maka ditebas luka tenang. Gitu. Ya. Jadi maka itu adalah sebuah kesyirikan. Jadi kita harus menjauhi. Bagaimana kalau sudah kadung, Pak? Bagaimana kalau sudah kadung? Dulu kita tidak mendapatkan pencerahan, tidak ada kaji majelis-majelis taklim tentang akidah, ya, maka bisa kita lepas
Dengan cara apa? Kalau sekarang itu dengan terapi ru'yah asyariyah. Ru'yah asyariyah. Gitu. Kira-kira nggak ada. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah kajian pada malam hari ini Samara bersama Ustaz Sahih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, diberi pemahaman yang bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan, dan akhirnya saya sebagai pembawa acara minta maaf atas kesalahan yang terjadi, dan akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.